Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adu Astiwa dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, semester 1 kelas A dengan NIM 1251320021. Saya akan menjelaskan apa itu persepsi untuk memenuhi tugas saya dari dosen pengampu, yaitu Bapak Fahrudin Jayadi MA. Baik, persepsi menurut bahasa pada KBBI yaitu tanggapan penerimaan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dikutip dari redaksi kumparan.com, persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu perception, yang apabila diterjemahkan artinya adalah tanggapan, penglihatan, dan persepsi. Menurut buku Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan Dr. Andes Sri Santoso Sabadini, SPD MUR, pada tahun 2021, persepsi adalah proses pengolahan informasi dari lingkungan yang berupa stimulus yang diterima melalui alat indera dan diteruskan ke otak untuk diseleksi, diorganisasikan sehingga menimbulkan penafsiran yang berupa penilaian dari pengindaran atau pengalaman sebelumnya. Dan pada buku Teori Komunikasi edisi kelima yang ditulis oleh Warner J. Severin, James W. Tankard Jr. mengatakan bahwa persepsi didefinisikan sebagai proses yang kita gunakan untuk menginterpretasikan data-data sensoris. Data-data sensoris sampai kepada kita melalui 5 indera kita. Hasil penelitian telah mengidentifikasikan 2 jenis pengaruh dalam persepsi, yaitu struktural dan pengaruh fungsional. Pengertian persepsi ada pula pada jurnal yang ditulis oleh Hadi Suprapto Arifin, Ihsan Fuadi, Enggus Kuswarno yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah di Kota Serang pada halaman 3. Pada tahun 2007, Sugi Hartono mengemukakan bahwa persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pengideran pandang dalam mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindak manusia yang tampak atau nyata. Pada jurnal yang ditulis oleh Firdayanti B. Hakim, Puteri Eka Yunita, Dedi Supriyadi, Isbaya, Amir, Tengku Ramli yang berjudul Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep Diri, dan Values halaman 156 mengatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengideran, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor, yaitu indera. Dan pada buku Komunikasi Organisasi yang ditulis oleh Dr. Andes Arni Muhammad menjelaskan bahwa komunikasi organisasi bermacam-macam. Satu diantaranya yaitu persepsi, reading, dan soundboard, mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Supaya lebih jelas dan paham, saya akan memberikan contoh. Yang termasuk dalam bidang reading soundboard adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward atau komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi upward atau komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal atau komunikasi dari orang-orang yang sama level atau tingkatnya dalam organisasi, keterampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis, dan komunikasi evaluasi program. Persepsi adalah arti, contoh, dan faktor yang mempengaruhinya yang ditulis oleh Anindya Devi
dan sekedar melihat itu sebagai sampah kulit pisang. Yang kedua, mulai menyadari ada bahaya sehingga memutuskan untuk membuangnya. Dari contoh tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ada dua persepsinya. Yang satu hanya menyepelekannya saja, tetapi yang kedua hanya mulai menyadari adanya bahaya sehingga dia membuang kulit pisang tersebut agar orang-orang tidak terpeleset karenanya. Contoh selanjutnya dikutip dari buku Teori Komunikasi edisi kelima yang ditulis oleh Warner J. Severin dan James W. Tankard Jr., yaitu tentang warna dan bentuk. Seorang individu mungkin memiliki persepsi yang berbeda terhadap warna dan bentuk suatu objek. Misalkan, warna atau bentuk yang dianggap menarik oleh satu orang mungkin dianggap tidak menarik oleh orang lain. Sehingga itu banyak persepsi orang yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, persepsi interpersonal stigma merupakan sebuah penilaian tersendiri dari seseorang kepada orang lain. Penilaian ini biasanya tidak objektif dan cenderung sudah ada sebelum komunikasi antar pribadi bahkan berlangsung. Kesimpulan dari itu semua yaitu persepsi adalah proses mengolah informasi yang diterima melalui panca indera lalu ditafsirkan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandang seseorang. Persepsi dipengaruhi oleh struktural dan fungsional. Struktural yaitu faktor fisik dari stimulus, yaitu warna, bentuk, suara, dan lain-lain. Dan fungsional adalah pengalaman, nilai, dan emosi pribadi. Jenis-jenis persepsi adalah visual atau penglihatan, auditorial atau pendengaran, perabaan atau sentuhan, penciuman, dan pengecapan atau rasa. Persepsi bersifat subjektif, bisa berada di antara satu orang dengan yang lain. Dalam komunikasi, persepsi sangat penting karena mempengaruhi cara orang memahami pesan, terutama dalam komunikasi interpersonal dan organisasi. Contohnya, seperti tadi, kulit pisang di lantai bisa dianggap biasa oleh orang tertentu, tetapi bisa dianggap berbahaya oleh orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.